بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, di bulan yang berkah ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan untuk menjalankan berbagai ibadah di bulan yang berkah ini. Mudah-mudahan selain diberkahi, kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita pula amal diterima, mulai dari sholat kita, saum kita, sholat tarawih kita, bacaan Al-Quran kita, dan sebagainya. Oke, pada kesempatan kali ini Ana akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu 5 hal yang sangat urgen, sangat penting untuk diketahui oleh seorang mukmin. Okay. Mungkin sebelum Ana lanjut, kita lanjutkan seperti konsep yang kemarin, ya. Mungkin Ana akan menyebutkan salah satu profil Ustadz, ya, yang pernah Ana belajar dari beliau. Kemudian kalian nanti bikin faidah di kolom komentar, ya. Kemudian nanti baru materi yang kedua akan Ana sampaikan. Oke, sekarang di antara salah satu Ustadz Ana adalah beliau bernama Ustadz Rijal. Ya, Ustadz Rijal. Beliau adalah seorang, bisa dikatakan sangat gaul, ya, dalam artian beliau mengikuti apa yang terjadi di masa itu, dan beliau berasal dari Bandung juga, ya. Makanya kita nyambung karena kita saling tahu apa yang terjadi di Bandung ketika masa-masa itu. Oke, ya, dan beliau adalah salah satu lulusan terbaik dari Ma'had Ibnu Hajar, dari Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, ya. Bisa dikatakan beliau adalah senior gitu, ya. Oke, dan ketika itu Ana belajar persiapan bahasa, ya, di Ma'had Ihya As-Sunnah Tasikmalaya, dan beliau adalah mengajarkan kami pelajaran nahwu, ya. Pelajaran nahwu. Oke, inti dari yang ingin Ana sampaikan adalah beliau itu ketika mengajar kadang memberikan selingan gitu, ya, cerita atau ya yang kira-kira anak-anak nggak bisa press kembali gitu, ya, dalam belajar. Oke, ada satu poin yang masih Ana ingat, ya. Beliau berkata ketika beliau menceritakan tentang Lipia, di tengah-tengah pembicaraan beliau berkata, Kang Iwan, ya, Kang Ridwan, Kang Kamal, mudah-mudahan semuanya diterima di Lipia, ya. Ana ketika itu nggak tahu Lipia itu di mana, apa, dan sebagainya. Ana nggak tahu. Ana hanya bilang amin. Udah cukup seperti itu. Kata amin, yang artinya adalah istajib, kabulkanlah ya Allah. Oke, Ana masih ingat ketika itu, ya, doa dari beliau. Kemudian selang beberapa waktu, beberapa tahun kemudian, Ana mulai tahu bahwa Lipia itu adalah sebuah universitas, ya, di Jakarta. Kemudian universitas tersebut mempelajari bahasa Arab, kemudian pelajaran syariah, ya, kemudian free, ya, tanpa dipungut biaya, kemudian dikasih uang saku pula, ya. Oh, dari situlah Ana mulai mengetahui Lipia. Kemudian di Ma'had kami di Ihya As-Sunnah ada juga guru kami, yaitu Ustadz Anam. Beliau adalah salah satu lulusan Lipia ketika itu, ya. Dan sekarang beliau sudah menjadi seorang mudir di Madinatul Quran yang ada di Jonggol. Nah, Ana banyak informasi dari beliau, Lipia itu seperti apa dan bagaimana.
Ya, jadi poinnya adalah doa beliau. Ya. Kang Iwan, mudah-mudahan diterima di Lipia. Ana nggak tahu Lipia itu apa dan di mana, tapi Ana hanya cukup amin. Ya. Dan alhamdulillah, Ana sampai sekarang masih menempuh pelajaran di Lipia. Dan Ana sempat telepon ke Ustadz Rijal. Ustadz, antum begini begitu. Ana cerita yang seperti Ana ceritakan kepada antum. Dan beliau bersyukur alhamdulillah, dan beliau bilang bahwa ya semuanya tidak sia-sia gitu. Bahwa itu ya udah dipilih sama Allah gitu ya. Udah ikutan jalan takdirnya, udah emang seperti itu. Ya ternyata emang doa itu bisa melawan ya takdir itu sendiri ya. Mungkin Ana takdirnya jadi apa, tapi dengan doa tersebut maka takdir yang tadinya A sekarang menjadi B. Bisa seperti itu ya. Barakallahu fik. Oke, Ana kasih satu faidah yang dari Ana, nanti kalian tulis di kolom komentar. Faidahnya adalah kita sebagai guru atau sebagai orang tua jangan sekali-kali mengucapkan hal yang jelek ya. Walaupun kita dalam keadaan kesal, tetaplah ucapkan yang terbaik ya. Boleh doa, boleh dengan pujian misalnya ya. Tidak boleh mengatakan hal yang jelek-jelek. Katakanlah yang baik ya, walaupun kita dalam keadaan kesel gitu ya. Contoh anak punya anak yang pertama itu. Kalau ya namanya anak kecil ya, mereka senangnya wah lari-lari. Anak kalau misalnya lagi kesel juga kasep itu artinya ganteng ya. Kasep diem atuh, diem dong gitu ya. Ya seperti itulah ya. Jadi jangan mengatakan hal yang jelek. Oke? Anak kira cukup. Sekarang kita yang kedua. Jangan lupa ya diisi ke faidahnya di kolom komentar. Oke. Yang kedua adalah kalau di video pertama ngebahas tentang pentingnya agama adin ya. Kalau sekarang an-nafsu. Mana an-nafsu? Yaitu jiwa. Ya, jiwa itu sangat dilindungi oleh Islam, oleh syariat Islam ya. Sangat dijaga. Contoh ya. Mungkin kalau kita paham bahwa orang yang misalnya membunuh seseorang ya, dia dibunuh maka balasannya dibunuh juga gitu ya. An-nafsu bin-nafsi ya. Terus kalau ada yang mencongkel matanya gitu ya, atau seperti semisalnya, ya udah dibalas dengan hal yang serupa ya. Mungkin antum nanti bisa pelajarin di bab fikih. Cuman poin yang ingin saya sampaikan adalah itu menunjukkan bahwa syariat Islam itu menjaga jiwa seorang mukmin gitu ya. Jadi mahal loh jiwa seorang mukmin itu, nggak sembarangan. Faedahnya apa sih? Faedahnya adalah ketika seseorang mengetahui kalau balasan seseorang membunuh dengan dibunuh lagi, maka dia tidak akan melakukan hal seperti itu gitu. Oh, saya merasa takut, saya merasa ngeri, maka saya tidak akan seperti itu. Maka udah beres gitu ya. Maka akan terjaga setiap jiwa mukmin, insya Allah. Contoh ya, ada syekh dari Saudi ya yang ngajar anak. Beliau melihat langsung bagaimana seseorang yang melakukan pidana curi ya, tangannya dipotong. Beliau menceritakan hal tersebut dengan muka yang sangat ngeri ya. Anak aja yang belum pernah ngelihat muka beliau itu sangat ngeri gitu ya. Beliau tuh pembawaannya dapat gitu. Saking ngerinya beliau mukanya sih gitu ya. Ngeri gitu beliau bercerita seperti itu. Itulah faedah yang didapatkan gitu ya. Jadi antum bisa paham bahwa ketika ada hukum di dalam Islam ya yang kita kenal dengan qisas ya, itu bukan menunjukkan Islam keras gitu ya, atau Islam ngeri banget gitu. Tidak seperti itu ya. Justru itu adalah bentuk bagaimana syariat Islam menjaga jiwanya seorang mukmin ya. Itu hal yang kedua. Jadi kenapa sangat disyariatkan? Maka karena syariat Islam itu menjaga hal yang dua yang telah Ana sampaikan. Yang pertama tentang agama ya.
kalau seseorang bermudah-mudahan di dalam agamanya masuk keluar gitu ya, maka itu akan memudahkan yang lain, akan tetapi tidak boleh seperti itu. Ya. Anak kira cukup ya, mudah-mudahan antum bisa dipahami. Anak simpulkan lagi biar lebih mudah lagi bahwa disyariatkannya kisos adalah bentuk syariat Islam menjaga jiwanya seorang mukmin, ya. Bukan bentuk sebagai kekerasan, bukan, akan tetapi itu adalah bentuk penjagaan syariat Islam kepada kaum muslimin, ya, supaya jiwanya itu aman, ya, tidak ada yang mengganggu, ya. Coba kalau misalnya nggak seperti itu, mungkin membunuh itu adalah hal yang mudah gitu ya. Waliyahudzubillah, mudah-mudahan Allah kita jauhkan dari hal yang seperti itu. Kayaknya kira cukup ya. Mudah-mudahan bisa mengambil faedahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.